bayi lahir dan pada saat bayi memerlukan makanan, jadi itu kurang pengetahuan mengenai makanan bergizinya. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hajah Nurhayati Effendi bersama mitra kerjanya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menggelar sosialisasi program penurunan stunting di Desa Simpen Kaler, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Senin 25 Juli 2022. Tampil menjadi pembicara dalam sosialisasi program penurunan stunting, selain Hajah Nurhayati, Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin, anggota DPRD Garut dari fraksi P3 Ade Husna, dan Kepala Desa Simpen Kaler Wawan Suherman. Selain itu hadir ratusan kaum ibu dan ibu hamil, serta para kader posyandu di Desa Simpen Kaler. Seperti diketahui bahwa sebelumnya Kabupaten Garut berada pada posisi keempat terbanyak kasus stunting Jawa Barat, adapun Kecamatan Limbangan menduduki peringkat kedua di Kabupaten Garut sebagai daerah terbanyak ditemukan balita stunting. Selain digelar sosialisasi tentang stunting dan pencegahannya, juga dilakukan dialog bersama para ibu yang memiliki balita stunting. Perlu diketahui bahwa dari 500 balita di Desa Simpen Kaler terdapat 51 balita stunting, dan dialog tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana selama ini para ibu cara merawat balita. Kepada sejumlah wartawan usai sosialisasi program penurunan stunting, Hajah Nurhayati Effendi mengatakan bahwa kasus balita stunting berkaitan dengan kurangnya edukasi sehingga masyarakat tidak memahami tentang stunting yang berkaitan dengan bagaimana mempersiapkan perkawinan, kehamilan, hingga tata cara memberikan asupan gizi bagi balita. Khusus di Desa Simpen Kaler, berdasarkan hasil dialog, balita stunting lebih cenderung dikategorikan stunting ringan dan dipengaruhi oleh faktor genetik. Juga karena pengetahuan yang kurang mengenai stunting ini, jadi dari mereka itu pada saat mau hamil, pada saat mau menikah, pada saat hamil, pada saat bayi lahir, dan pada saat bayi memerlukan makanan, jadi itu kurang pengetahuan mengenai makanan bergizinya dan pola asuhnya gitu yang baik. Tetapi kalau saya melihat di Desa Simpen Kaler ini tadi dari beberapa orang yang kami dengar, dikategorikan sebetulnya anaknya tidak kategori stunting, karena stunting itu dikatakan hanya kurang tinggi dan kurang gemuk saja gitu, kurang besar. Nah kalau kita lihat stunting yang di sini itu bukan stunted gitu loh, bukan yang memang betul-betul bergizi buruk, yang sudah perkembangan otaknya berkurang, kognitif kasarnya juga tidak sesuai dengan perkembangannya. Jadi mereka saya lihat ada keterlambatan tetapi masih dikategorikan kalaupun stunting ringan gitu ya Pak. Tapi kalau saya lihat itu genetik. Adapun Kepala BKKBN Jawa Barat Wahidin mengatakan bahwa pihaknya akan terus bekerja keras menurunkan angka stunting di Jawa Barat hingga di bawah angka 10%. Walaupun di tahun 2024 mendatang angka stunting di Jawa Barat ditargetkan mencapai 13,9%. Kami sih kalau bekerja keras ya berharap bahwa yang benar adalah angka yang di bawah 10% supaya generasi kita ke depan tentu harapannya menjadi generasi emas. Untuk target sendiri Pak? Kalau targetnya yang diamatkan oleh Bapak Presiden, beliau berharap bahwa semua daerah itu angkanya di tahun 2024 tidak melebihi dari 14%. Nah kalau di Jawa Barat sendiri kita targetkan di 2024 itu 13,9%.
Sementara itu ada hal yang menarik dari sosialisasi program penurunan stunting di Desa Simpen Kaler yang dilaksanakan anggota Komisi 9 DPR RI Haja Nur Hayati Effendi bersama BKKBN Provinsi Jawa Barat, yaitu selain memberikan makanan tambahan atau PMT pada balita dan ibu hamil, juga digelar door prize untuk masyarakat dengan hadiah utama sepeda gunung, televisi LED, serta hadiah menarik lainnya. Salam BKKBN.